Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, dumateng dulur-dulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dumateng penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, semoga semuanya ya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lagi nandang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Ya, di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya berkaitan kondisi, ya berkaitan dengan keadaan hukum yang ada di Indonesia saat ini ya, bercampurnya ya urusan hukum morat marit saat ini. Sebenarnya ada apa? Ada campur tangan siapa ya sehingga terjadi permasalahan-permasalahan di Indonesia secara hukumnya. Ya, sebelum kita adakan cara mediumisasi seperti biasa, kita informasikan ya, tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, kantor, rumah, atau tempat usaha dan lain sebagainya. Ya, bagi yang sering kesurupan, kena guna-guna, ataukah sering mimpi buruk, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Bagi sedulur-sedulur yang berada di jauh sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Semoga sedikit informasi bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya. Ya, jangan lupa ya, dukung terus, tonton terus sampai awal sampai akhir ya, semoga tidak gagal paham. Kita ucapkan terima kasih ya atas dukungan Anda semuanya. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kali ini dibantu oleh Mas Wahyu ya, yang dari Bandung punya ya, ini bersilaturahmi ya sekaligus mendukung konten-konten Pawang Gaib yang berada di Jepara. Ya, silakan Mas Wahyu. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah sehat Mas Wahyu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini semoga diberikan kemudahan ya dan diberikan kelancaran. Siap ini ya Mas ya? Siap insya Allah. Alhamdulillah ya, kita langsung dengan cara mediumisasi ya. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dibersihkan tubuh mediator hari pasif dan pasif di dalam di luar, dan semua penyakit-penyakit medisnya saya minta dibersihkan Allah. Allah Allah Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan senyap dia saya minta terbentengi jasad roh, terbentengi jasad roh dan shock mati mediator, terbentengi jasad roh ya, saya terbentengi dengan jaya beliau, lapis-lapis tidak bisa tembus gaib manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk, hanya yang saya maksud bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan izinnya beliau, izinkan saya menarik atau menghadirkan sosok gaib yang mengetahui ya tentang keberadaan hukum yang ada di Indonesia. Dengan izinnya beliau, gaib yang mengetahui ya tentang permasalahan hukum yang ada di Indonesia yang lagi morat marit seperti ini. Dengan izinnya beliau, kami persilakan hadir dan bisa menjelaskan. Ayo tarik Allah. Allah. Masuk.
Ayo masuk. Masuk semuanya Allah. 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 Sinkron dengan tubuh mediator. Sinkron. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan siapa, Mbah? Di mana ini? Ini di Jawa Tengah, Mbah. Ini dengan siapa, Mbah? Joko Kusumo. Mbah Joko Kusumo. Tadi di mana, Mbah Joko Kusumo? Di daerah mana, Mbah? Daerah Banten. Oh, daerah Banten, Mbah. Mbah Joko Kusumo. Sebelumnya mohon maaf, Mbah Joko, ini golongan apa, Mbah? Jin. Jin. Tadi lagi ngapain, Mbah, dihadirkan ke sini? Santai saja, Mbah, tenang saja, kita ngobrol baik-baik, Mbah. Mbah Jin, Mbah Joko Kusumo. Monggo, Mbah, dijelaskan dengan jujur. Jangan tak jujur. Dengan izinnya beliau. Golongan jin yang masuk dalam tubuh mediator yang mengaku namanya Joko. Dengan izinnya beliau. Sama tak jujur. Jujur apabila berbohong atau menipu tidak jujur secara otomatis tubuhnya terpotong-potong. Allah. Ya, tenang, Mbah, senang saja, santai saja, Mbah. Ada apa saya dipanggil? Ini, Mbah, sebelumnya mohon maaf ini, Mbah, ini mau ada yang ya kita tanyakan nih, Mbah, berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia. Permasalahan kasus per kasus sehingga tidak akan selesai, adapun selesai mungkin menjadi sorotan publik sehingga banyak ya yang kurang setuju atau mungkin kurang cocok ini, Pak. Bisa dijelaskan berkaitan dengan kasus-kasus ada 7 terpidana yang sudah ya diajukan secara hukum tiba-tiba ditolak. Ini kan permasalahan besar ini, Mbak, yang sudah jelas tidak bersalah 7 orang terpidana itu, Mbak. Monggo dijelaskan, Mbak. Hukum itu buatan manusia. Ya. Manusia yang punya uang yang lebih yang bakal berkuasa. Hukum manusia itu cacat. Berbeda sama hukum dari Tuhan. Di Nusantara, hukum bisa dipermainkan. Tergantung siapa yang berkuasa. Semua atas dasar kekuasaan, atas dasar kekayaan. Hukum manusia itu cacat. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Itu ya, Mbah, caranya seperti itu ya. Monggo dijelaskan lagi, Mbah. Yang salah bisa dibenarkan, Mbah.
Dari dulu ya seperti itu. Tinggal siapa yang memimpin. Apakah dia berani tegas, bijaksana, yang salah dihukum salah, yang benar ya adalah kebenaran. Tapi untuk saat ini mustahil. Keadaan manusia diliputi hawa nafsunya, angkara murka, kekuasaan, ingin berkuasa, ingin memperkaya diri. Hukum bisa dijual belikan. Di bangsa kami juga ada hukum, tapi berbeda sama golongan manusia. Manusia terlalu banyak aturan. Aturan dibuat berdasarkan keinginan, berdasarkan nafsu golongannya. Jangan heran kalau di negeri ini carut marut. Saya juga salah satu penegak hukum di bangsa goib. Di bangsa goib juga ada hukum, tapi berbeda sama manusia. Hukum berlaku diterapkan di sebuah kerajaan goib, tergantung siapa yang memimpinnya. Saya sebagai penasehat di kerajaan di daerah Banten sana. Iya Mbah, nah, ini dengan cara-cara hukum manusia ini yang khususnya di Indonesia ini Mbah, dengan menjalankannya dengan aturannya manusia sendiri. Tadi Anda bilang bahwa hukum bisa diatur atau bisa dibeli untuk orang kaya gitu ya Mbah. Apakah penegak-penegak hukum itu berkaitan atau mungkin kerjasama dengan bangsa-bangsa gaib atau tidak Mbah? Apakah ada bangsa gaib yang mendukung atau mendorong atau mungkin bisa kerjasama dengan bangsa-bangsa gaib golongan fasik tersebut? Otomatis selama manusia itu tidak adil, tidak jujur, ya otomatis bangsa kami berperan dalamnya, membisik-bisiki yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar. Kita bisik-bisikin, golongan kami ada yang bisik-bisikin. Jujur Mbah, jujur Mbah, jujur Allah. Ya iya, saya jujur apa adanya. Iya, iya. Ikutin hawa nafsunya mereka. Hukum itu sudah bukan cuma di Nusantara, jadi seluruh negeri. Ada peran Dajjal di dalamnya. Lewat jalur hukum, lewat jalur apa itu namanya tuh, riba. Banyak jalur-jalurnya. Golongan kami ada yang tugasnya khusus bisik-bisikin. Kami tahu hatinya mereka, kami baca hatinya mereka. Kami tambah-tambahin. Gitu. Tapi Tadi bukan bangsa saya. Golongannya sendiri ada. golongannya berbeda. Berbeda. Itu golongan-golongan fasik. Yang tugasnya ya bisikin-bisikin dan mempengaruhi. Kalau Anda sendiri golongan apa Mbak? Saya golongan jin tapi di kerajaan. Kerajaan saya sendiri. Oh begitu ya Mbak. Ya. Sudah muslim apa belum sampean Mbak? Belum. Oh belum, enggak apa-apa, kita tanya saja Mbak. Dijelaskan lagi Mbak berkaitan itu. Jadi karena selagi manusia itu menuruti hawa nafsunya, berarti orang tersebut boleh dibilang ya maksudnya kerjasama gitu, atau mungkin diselimuti oleh bangsa-bangsa kodam-kodam Otomatis. otomatis ya Pak. Otomatis.
jiwa dan raganya diselimuti bangsa-bangsa golongan jin yang fasik. Sehingga cara memutus Sesuai dengan nafsunya, begitu. bukan berdasarkan keadilan. Nafsunya ingin kaya, ada yang bayar lebih besar, yaitu yang diikuti. Itu yang tadi saya tanyakan berkaitan dengan ya memutus hukum pidana atau hukum yang berada di Indonesia ini, yang baru rame dibicarakan, baru rame diviralkan, sehingga ini menjadi booming dan banyak masyarakat kenapa hukum di Indonesia seperti ini. Makanya saya tanyakan, apakah ada campur tangan gaib gitu, Bah, yang mendorong tadi kan sudah di situ. Ya, terima kasih sekali ini ya sebagai bocoran atau pengingat untuk sedulur-sedulur semuanya. Ya, hindarilah ya hawa nafsu, hindarilah amarah dan kebencian, sehingga Anda tidak akan terselimuti oleh bangsa-bangsa fasik yang akan nantinya akan menjerumuskan bagi sedulur-sedulur semuanya. Ya, tadi sudah dijabarkan hukum bisa dibeli ya. Ini sudah tidak asing lagi atau mungkin sudah tidak rahasia lagi begitu. Akan tetapi ini kita bahas ya program yang kedua, apakah ini ada korupsi Pak, yang sudah terkenal ratusan triliun. Mungkin Anda mengetahui Mbah Joko, ratusan, Banyak. ratusan triliun ya. Cuman cara memutusnya hukum ini cuma sebentar. Ya, seperti aja nyalong sepeda motor itu berapa juta. Ya. Itulah hukum manusia. Lah kok bisa-bisanya itu terjadi ya, padahal itu triliun ini. Tidak main-main. Bagaimana ini ya Pak Hakim, Pak Jaksa yang memutusnya bisa seperti itu. Nah, ini yang kita bahas, kita tanyakan lagi. Apakah itu juga sama kasusnya dengan yang pertama saya sampaikan, ataukah ada campur tangan gaib juga sehingga memutuskannya dengan semudah itu, seringan itu? Gitu Mbah, monggo dijelaskan. Orang-orang yang korupsi punya dekengan orang pintar. Orang yang korupsi punya dekengan orang pintar. Maksudnya orang pintar itu orang pintar secara hukum ataukah secara spiritual? Dua-duanya. Oh begitu. Orang-orang itu berani bayar mahal biar usahanya lancar. Entah itu jalur manusia, dari jalur hukum ataupun dari jalur supranatural. Mereka di dalamnya atau di belakangnya ada yang membacking. Tidak mudah. Ya, dijelaskan lagi Mbah. Backing berkaitan ada manusia, ada di belakangnya, ada spiritual gitu kan. Ya, ada orang otomatis. Pejabat-pejabat itu bisa naik kenapa? Ya karena orang-orang pintar memanfaatkan kepintaran, memanipulasi mereka untuk jadi pejabat biar lancar. Gimana caranya? Kalau ketahuan, kalau nggak dibantu sama dari belakang, golongan iblis, golongan jin fasik, ada perannya juga. Mereka nggak sembarangan, makanya kebal hukum tidak mudah dipenjarakan. Licin, licin, dipegang lepas, ya ada di belakangnya, kuat. Bukan cuma uang, tapi mereka juga punya dekengan dari spiritualnya, dari dukun-dukun. Begitu ya.
berarti orang-orang yang masuk kategori di area secara pejabat yang tinggi, berarti mau tidak mau harus dia kerjasama gitu ya Bah, dengan bangsa-bangsa fasik gitu ya Bah. Kebanyakan kan sebelum menjadi pejabat ngapain mereka? Oh, sebelumnya Awal mulanya Nah, tujuannya kekuasaan, tujuannya memperkaya diri. Ya gimana caranya mereka berhasil? Itulah yang mereka lakukan. Makanya licin, susah mereka dipenjarakan. Dipenjarakan sebentar ya keluar lagi. jadi yang pemegang-pemegang hukum itu termasuk dikendalikan oleh bangsa-bangsa gaib ya Bah. Ya, otomatis. Dan mereka juga kan punya nafsu, sinkron. Mereka juga butuh uang, kasih uang sekian, ya udah. Karena tujuannya kan kekayaan. Yang satu tujuannya memperkaya diri, yang satu kekuasaan. Udah, sinkron. Sementara pemerintahannya juga sama. Apakah dengan cara-cara seperti ini ada kaitannya dengan penghancuran istilahnya dunia atau di akhir zaman, ataukah hanya sekedar urusan pribadi Pak, dengan cara-cara gaib? Kecil yang pribadi, tapi lingkup besarnya udah emang udah waktunya. Keadilan sudah tidak ada lagi. Sudah waktunya di mana-mana yang berkuasa, yang punya kuasa yang menang. Itu udah zamannya. Tinggal nunggu waktu. Cuma belum puncaknya. Nanti saatnya juga akan muncul sosok pemimpin yang adil. Tapi belum waktunya. Masih lama atau sebentar Mbah? Kalau perhitungan bangsa kami sudah pendek jangka waktunya. Pendek. Kalau di era manusia sendiri Mbah? Ya tunggu saja. Tanda-tandanya udah jelas. Tanda-tandanya sudah jelas. Jadi bagian dari kehancuran itu konsepnya ya hampir seperti ini ya Mbah, dengan penegak hukum yang tidak jelas, dengan Semua aspek. semua aspek ya. Ekonomi, hukum, sosial, budaya, semuanya yang terlemah. Ya itu mungkin tanda-tanda kehancuran. Seperti Sudah itu. waktunya. Udah, ya semestinya. Udah zaman edan. Zaman edan. Ya, untuk sedulur-sedulur semuanya ya perlu dimengerti, karena di akhir zaman ini ya boleh dibilang sudah mendekati, semuanya boleh dibilang tidak ada kejelasan ya. Baik tadi sudah disampaikan, baik hukum, permasalahan ekonomi, permasalahan semuanya kan ya dibuat kocar kacir atau dibuat tidak jelas begitu secara hukumnya. Cara keadilannya pun juga seperti itu ya. Sehingga inilah akan terjadi nanti di akhir zaman ya. Untuk sedulur-sedulur semuanya, penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada, semoga ini bisa diambil ya pembelajaran ya, dan bisa dimengerti apa maksud di dalam konten tersebut seperti itu ya. Syukur-syukur dengan cara mendalami, dengan cara menjadikan pembelajaran, syukur-syukur di konten kali ini bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita lanjutkan. Mau ditambahkan sedikit lagi, Bah? Monggo, Bah. Apa yang perlu ditambahkan tentang pembongkaran, tentang kasus-kasus ini bisa ditambahkan lagi? Hukum yang masih kayak gini terus selama muncul beliau. Begitu ya.
Nikmati saja. Nikmati saja ya. Terima kasih Mbak atas kehadirannya. Saya mohon maaf mungkin mengganggu waktu Anda, mungkin saya kurang sopan, saya pribadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Saya kembali lagi. Ya Mbak, monggo kami persilakan bertugas Mbak. Bisa pulang sendiri atau dikembalikan Mbak, monggo. Apa perlu jaringan ini tidak dikasih hadiah dulu Mbak? Apa tidak perlu? Belum. Oh belum waktunya, ya sudah tidak apa-apa. Kalau masih bertugas belum waktunya, monggo kami persilakan kembali dengan izinnya beliau. Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Semua fakabirnya keluar semuanya sampai bersih Allah. Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu ya Allah. Selamat. Ya, sehat kembali, normal kembali, sehat kembali. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya sedulur-sedulur semuanya, tadi sudah disampaikan beberapa hal permasalahan yang ada di Indonesia, baik tentang hukum yang ada di Indonesia, bahkan istilahnya ketidakadilan tentang ya hukum yang diterapkan di Indonesia juga tadi. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran kita semua ya. Ingat, kita berbicara dengan bangsa gaib lalu disaring kembali karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.